Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Shalom. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Vincentian. Pada hari ini kita akan merenungkan dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai dengan 49. Ada tertulis, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setiap orang pasti mengalami kerinduan untuk pulang ke rumah. Kerinduan akan suasana yang menggembirakan, berkumpul bersama keluarga. Misalnya saat Natal atau Lebaran, terlebih dalam suasana pandemi COVID-19. Banyak hal yang ingin kita kerjakan bersama orang tua dan keluarga kita tercinta. Tentu saja kita ingin menimba kesegaran dan kegembiraan baru bersama mereka. Pulang ke rumah menjadi tempat kita untuk menimba semangat baru dalam hidup kita. Asalkan di dalam rumah itu terdapat kedamaian. Akan tetapi sebaliknya, bila di dalam rumah itu tidak ada kedamaian, orang akan merasa enggan untuk pulang kembali ke rumah. Pengalaman kembali ke rumah merupakan pengalaman kita sehari-hari. Pada hari ini Yesus dalam bacaan Injil juga mengalami kembali ke rumah. Yesus menyebut bait Allah adalah rumahnya untuk berdoa kepada Bapanya. Akan tetapi yang ditemui Yesus adalah banyak pedagang yang sedang berjualan di bait Allah hanya untuk mencari keuntungan pribadi yang merugikan orang lain, terlebih rakyat kecil. Yesus marah besar karena bait Allah yang mestinya digunakan untuk berdoa, mengalami perjumpaan dengan Allah, beralih fungsi hanya untuk mencari keuntungan yang merugikan orang lain. Hari ini Yesus marah besar. Kenapa dia marah? Bukankah dia selalu mengajarkan cinta kasih? Apakah dia melanggar ajarannya sendiri, yaitu kasih kepada Tuhan dan sesama? Sebelum menjawab pertanyaan tadi, kita ingat kembali orang tua kita. Kapan orang tua kita marah? Mengapa orang tua kita marah? Apakah mereka tidak sayang pada kita, anaknya? Itulah wujud cinta kasih orang tua yang unik. Orang tua kita tidak akan marah jika kita melakukan hal-hal yang baik. Begitu sebaliknya, ketika kita melakukan hal yang tidak baik, maka orang tua kita akan marah. Hal itu karena orang tua kita mengasihi kita dan menginginkan yang terbaik bagi masa depan kita. Begitu juga kemarahan Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Dia marah bukan tanpa alasan, tapi dia marah pada segala bentuk kejahatan manusia. Yesus marah karena dia mengasihi manusia tanpa batas. Yesus berharap manusia bertobat dan kembali kepada Allah. Dia peduli keselamatan manusia. Merenungkan tentang kemarahan Yesus karena bait Allah dijadikan sarang penyamun, kita ingat akan ajaran Santo Paulus
kepada jemaat di Korintus dikatakan bahwa kita adalah bait Allah, sebab Roh Kudus berdiam dalam diri kita, dan sebagaimana bait suci yang sebenarnya harus terpelihara bersih, begitu juga kita, sebab tubuh kita adalah bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita diingatkan kembali bahwa tubuh kita adalah bait Allah sendiri, tempat di mana kita berjumpa dengan Allah. Allah mau berdiam di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, di pikiran kita, di hati kita, di mana saja kita berada, di rumah kita. Saat kita live streaming perayaan Ekaristi, Tuhan duduk di samping kita. Saat di ruang tamu, Tuhan mendengarkan obrolan kita dengan orang lain. Di ruang makan, Dia juga mendengarkan kita berbicara dengan seluruh anggota keluarga kita. Di ruang doa, apakah kita membaca kitab suci dan merenungkannya? Di ruang kerja, di toko, di pasar, Tuhan melihat semua yang kita kerjakan. Tuhan ada di mana-mana. Ini kelihatannya sepele, dan kita tahu bahwa Tuhan Maha Tahu dan Maha Hadir. Tetapi terkadang kita pura-pura tidak tahu bahwa Tuhan ada. Kita berusaha menyembunyikan motivasi yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, hanya untuk mencari keuntungan sendiri. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tubuh kita adalah bait Allah. Kita diajak Tuhan Yesus hari ini untuk menjaga kesucian bait Allah yang ada di dalam diri kita, sehingga Tuhan nyaman tinggal di hati kita, dan kita pun merasakan kehadirannya yang memurnikan motivasi kita. Dengan demikian, kita dapat menjadi saksi-saksi cinta kasih-Nya. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Aku